Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya kepada orang percaya yang sedang mencari panggilan Tuhan. Ingin tahu apa ya yang mereka lakukan saat mencari panggilan Tuhan? Jangan lewatkan inspirasi dari kisah hidup mereka dalam video ini ya. Saya juga telah membagikan hasil wawancara saya pada mereka yang telah menemukan dan tengah menjalani panggilan Tuhan. Silahkan melihatnya pada link ini ya. Sedikit kilas balik, orang percaya dapat berada pada 3 keadaan dalam panggilan Tuhan. Kita bisa lihat di sini ada orang percaya yang mungkin tengah mencari panggilan Tuhan. Yang kedua, ada orang percaya yang sudah menemukan panggilan Tuhan. Namun ada juga orang percaya yang telah menghidupi panggilan Tuhan. Ketiganya merupakan keadaan yang berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan akan saling bertumpang tindih ataupun saling bertemu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara kelompok yang kedua, yaitu mereka yang hanya mencari panggilan Tuhan. Mereka belum pernah menemukan panggilan Tuhan, apalagi menjalani panggilan Tuhan tersebut. Wawancara ini sebenarnya saya lakukan kepada 26 orang percaya yang berusia 18 hingga 37 tahun, baik orang Indonesia maupun orang Hong Kong. Dan ternyata dari berbagai pengalaman yang mereka miliki, ada 3 orang yang tengah mencari panggilan Tuhan. Dalam hasil wawancara ini, saya akan menggunakan nama samaran ya, karena dalam wawancara ini ada kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Namun, kisah yang saya bagikan merupakan kisah mereka yang sesungguhnya dalam wawancara ini. Kita masuk pada kisah hidup yang pertama, yaitu Desmond, seorang mahasiswa berusia 23 tahun. Ia adalah seorang Kristen sedari kecil. Selama ini ia cukup aktif mengikuti ibadah, persekutuan, serta pemahaman Alkitab. Namun ia baru memahami apa arti ke gereja. Apa sih arti sesungguhnya sebagai orang percaya ketika dia berada di masa SMP. Karena si Desmond sedang mencari panggilan Tuhan, maka pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, apa sih yang Desmond pahami tentang panggilan Tuhan? Nah, Desmond menceritakan bahwa menurut dia panggilan Tuhan ada 2 jenis. Yang pertama adalah panggilan untuk mengikut Yesus dalam hal keselamatan. Dan yang kedua adalah panggilan untuk melakukan suatu tugas, peran, ataupun pekerjaan tertentu. Misalnya menjadi misionaris, menjadi hamba Tuhan, melayani di gereja, dan sebagainya. Desmond merasa ia telah menerima panggilan Tuhan yang pertama, yaitu panggilan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama ini ia merasa cukup taat dalam menjalani panggilan yang pertama ini. Namun sejauh ini Desmond belum pernah mengalami panggilan yang kedua, yaitu panggilan yang merujuk pada satu peran, satu tugas, ataupun satu profesi tertentu. Ia merasa masih belum mendapatkan panggilan Tuhan yang kedua ini dengan sangat jelas. Ketika saya bertanya lebih lanjut kepada Desmond, usaha apa saja sih yang Desmond pernah lakukan untuk mencari panggilan Tuhan? Desmond bercerita bahwa hal pertama yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, apa ya yang Tuhan kehendaki untuk hidup saya, untuk saya lakukan. Namun hingga saat diwawancara, Desmond bercerita bahwa ia masih belum mendapatkan kejelasan tentang apa yang Tuhan inginkan untuk Desmond lakukan. Hal yang kedua yang Desmond juga lakukan adalah mendengarkan inspirasi, mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami panggilan Tuhan sebelumnya. Selain itu, Desmond juga cukup aktif mengikuti kegiatan retreat ataupun kegiatan camp rohani. Dia bercerita bahwa pernah ada satu camp rohani yang ia ikuti dan itu sungguh-sungguh menggerakkan hatinya. Jadi di camp itu, melalui berbagai khotbah yang disampaikan, Desmond mendapatkan pesan untuk memikirkan kembali apa yang menjadi tujuan hidupnya.
apa yang menjadi kerinduan terbesarnya dia dalam mengikut Tuhan. Di lain kesempatan, Desmond juga pernah mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa untuk tujuan apapun Tuhan akan memanggil dia satu waktu nantinya. Maka yang perlu Desmond lakukan adalah mempersiapkan diri. Desmond memberikan contoh seperti sebuah pisau. Baik digunakan untuk tujuan memotong buah, memotong kue, mengiris daging, pisau tersebut haruslah tajam agar dapat digunakan. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pisau tersebut adalah perlu diasah terus-menerus ketajamannya. Dengan menggunakan contoh seperti ini, Desmond menyadari bahwa apapun tujuan yang Tuhan kehendaki baginya, maka yang perlu Desmond lakukan saat ini adalah terus mempersiapkan dirinya. Agar ketika tiba waktunya, Tuhan menyatakan panggilannya buat Desmond, maka Desmond sudah siap. Apa yang Desmond lakukan ya untuk mempersiapkan dirinya? Dia bercerita bahwa dia belajar untuk menjadi lebih rendah hati. Dia juga belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk meninggalkan keegoisan-keegoisan yang dia miliki, serta juga melatih dirinya dalam berbagai talenta yang lain yang ia punya. Sebenarnya Desmond juga mengakui bahwa ia pun kadangkala merasa tersesat, merasa bingung tentang apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk hidupnya. Akan tetapi ketika Desmond mendapatkan penguatan-penguatan seperti ini dari berbagai kegiatan rohani yang diikuti, Desmond merasa lega dan juga merasa mendapatkan kekuatan untuk terus taat dalam mencari panggilan Tuhan. Selain dari berdoa, mengikuti berbagai kegiatan rohani seperti camp ataupun retreat rohani, Desmond juga bercerita bahwa ia mendapatkan penguatan juga dalam mencari panggilan Tuhan melalui Alkitab. Dia menceritakan bahwa ada tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami panggilan Tuhan dengan unik. Misalnya Musa, Samuel, ataupun Abraham, di mana mereka mendapatkan satu tanda ataupun pengalaman rohani yang supranatural. Namun Desmond juga menceritakan pengalaman seperti Daud dan Yusuf. Daud sebenarnya kita tahu bersama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun ternyata ketika menyatakan panggilannya buat Daud, Tuhan menunjuk Nabi Samuel untuk menyatakan panggilan Tuhan agar Daud melayani Tuhan sebagai seorang raja. Berbeda lagi kisahnya dengan Yusuf ya. Ketika membaca kisah Yusuf, Desmond menyadari bahwa sebenarnya Yusuf memiliki pengalaman hidup yang sangat menderita. Banyak penderitaan dalam hidup yang harus dilewati ketika Yusuf tinggal bersama saudaranya, akhirnya dijual ke Mesir dan menjalani kehidupan yang tidak mudah sebagai budak di Mesir. Dalam wawancara, Desmond juga menceritakan bahwa Yusuf adalah orang yang sebenarnya tidak sepenuhnya memahami kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Barulah di akhir semua peristiwa ini, Yusuf dapat menemukan apa maksud Tuhan memanggil dia ke Mesir melalui semua pengalaman tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat pengalaman dari Daud maupun Yusuf, Desmond mendapatkan kekuatan bahwa sekalipun saat ini dia belum pernah mendapatkan panggilan Tuhan melalui satu pengalaman khusus ataupun pengalaman supranatural, ia percaya bahwa satu waktu Tuhan juga akan menyatakan panggilannya buat Desmond. Kita berlanjut pada kisah yang kedua. Ada seorang mahasiswi pasca sarjana yang berusia 25 tahun yang bernama Eriska. Eriska adalah seorang Kristen sejak lahir. Akan tetapi ia mengatakan bahwa pertobatan yang sesungguhnya ia alami pada waktu ia ada di masa SMA. Ketika saya bertanya, apa ya yang Eriska pikirkan tentang panggilan Tuhan? Apa yang dia pahami tentang hal itu? Eriska memberikan jawaban bahwa panggilan adalah visi atau rencana Tuhan untuk hidup seseorang. Bukan hanya untuk pelayanan gerejawi, tetapi Tuhan juga dapat memanggil seseorang untuk apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, Eriska sudah berusaha untuk mencari panggilan Tuhan melalui saat teduh, melalui pembacaan Alkitab. Dengan jujur, Eriska bercerita bahwa kadangkala karena kesibukan yang ia miliki, ia juga tidak selalu terus-menerus mencari Tuhan. Ia juga tidak selalu terus-menerus mencari panggilan Tuhan. Ada kalanya ia malas, ataupun ia tidak terlalu peduli akan hal itu.
dan memilih untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan utamanya saat itu. Namun, Eriska tetap percaya bahwa Tuhan menempatkan dia di dunia ini untuk satu tujuan tertentu dan bukanlah suatu kebetulan ia ada di dunia ini. Sebagaimana Desmond yang menceritakan tentang apa yang dia rasakan dalam mencari panggilan Tuhan, maka saya juga menanyakan hal yang sama kepada Eriska. Apa ya yang Eriska rasakan ketika mencari panggilan Tuhan? Dia menyebutkan beberapa perasaan. Kadangkala dia merasa bingung ataupun juga stres karena ia merasa sudah berupaya untuk mencari panggilan Tuhan tetapi belum kunjung mendapatkannya. Kadangkala ia juga berada pada situasi di mana ia merasa sangat bersemangat untuk mencari panggilan Tuhan. Akan tetapi ketika ia berada dalam situasi yang sangat sibuk harus mengerjakan cukup banyak pekerjaan dan mungkin tidak terlalu fokus untuk mencari panggilan Tuhan, merasa malas ataupun ketika mengabaikannya, Eriska merasa ada perasaan bersalah juga yang menghigapi dia. Kenapa ya kok saya tidak memberikan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari panggilan Tuhan? Ketika saya menanyakan, pernahkah Eriska mengalami satu pengalaman rohani yang unik dalam hidupnya? Eriska bercerita bahwa sebenarnya pada waktu kecil ia datang ke sekolah minggu dengan ogah-ogahan, dengan malas karena pada waktu itu ibunya lah yang meminta dia untuk datang ke sekolah minggu. Di sekolah minggu biasanya Eriska selalu duduk di bagian paling belakang. Dan satu waktu guru sekolah minggunya mengatakan bahwa Eriska, ketika kamu besar nanti kamu akan menjadi guru sekolah minggu. Karena pada waktu itu ia masih sangat kecil, Eriska tidak terlalu memikirkan hal itu. Akan tetapi ketika Eriska beranjak remaja, ia mendapatkan kesempatan untuk melayani sebagai guru sekolah minggu. Dan ia menjadi teringat tentang apa yang dikatakan oleh guru tersebut, bahwa ia satu waktu akan menjadi guru sekolah minggu. Tetapi dari peristiwa ini, Eriska tidak menganggap bahwa ini adalah panggilan Tuhan secara khusus untuknya. Eriska percaya bahwa Tuhan dapat memanggil seseorang, terlepas dari apakah sebelumnya orang tersebut mencari panggilan Tuhan atau tidak. Saya juga lantas menanyakan, kenapa ya Eriska masih terus ingin mencari panggilan Tuhan? Meskipun upaya pencarian ini nampaknya tidak sepenuhnya menyenangkan bagi Eriska. Eriska mengatakan bahwa ia percaya kekristenan adalah suatu relasi dengan Tuhan. Bagi orang percaya adalah hal yang penting untuk terus-menerus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bila selama ini Eriska belum mengalami panggilan Tuhan, lantas bagaimana ya Eriska mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya? Eriska mengakui bahwa ada situasi-situasi, misalnya ketika kemana dia harus melanjutkan studi, apakah ia harus bekerja, atau apa yang harus ia lakukan setelah selesai studi. Ketika selama ini Eriska belum menemukan panggilan Tuhan, keputusan yang ia ambil didasarkan kepada jalan mana yang Tuhan bukakan bagi dia. Jadi yang Eriska lakukan adalah berupaya melakukan perencanaan dan mengupayakan semaksimal mungkin, sembari melihat mana ya jalan yang Tuhan bukakan baginya. Dia melihat bahwa jalan yang Tuhan bukakan baginya itu adalah kehendak Tuhan. Dalam wawancara, Eriska juga menegaskan bahwa ia sadar betul untuk menghidupi panggilan Tuhan ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang perlu dilakukan untuk seseorang dapat menghidupi panggilan Tuhan. Orang ketiga yang saya wawancara yang juga sedang mencari panggilan Tuhan adalah Vini. Ia adalah karyawan di satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Ia berusia 23 tahun pada saat saya wawancara. Ketika saya menanyakan kepada dia, apa ya yang Vini pahami tentang panggilan Tuhan? Vini memahami panggilan sebagai suatu keadaan ketika Tuhan menunjuk apa yang seharusnya orang itu lakukan atau suatu tempat kemana seseorang itu harus pergi untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Vini menceritakan bahwa meskipun saat ini ia belum mengalami panggilan Tuhan, namun ada satu pengalaman rohani yang pernah ia alami di usia 15 tahun. Dia mengikuti satu retreat rohani dan ada orang yang pada waktu itu mendoakan dia. Orang ini mengatakan bahwa Vini akan melayani di bidang musik. Sejak kecil, memang Vini dapat bermain musik dan bernyanyi.
Namun dia merasa bahwa itu bukanlah satu panggilan Tuhan. Dia merasa panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih serius, memerlukan satu komitmen yang besar, dan mungkin memerlukan satu perubahan yang drastis dalam hidup untuk dapat menjalani panggilan Tuhan tersebut. Dalam proses pencarian akan panggilan Tuhan ini, apa yang Vini rasakan? Menurut Vini, ia sebenarnya ada rasa takut. Kenapa ya ia merasa takut? Ternyata dia berpikir jika seandainya satu waktu Tuhan menyatakan panggilannya kepada dia dan Tuhan meminta suatu hal yang mungkin sangat ekstrim. Nah, Vini berpikir, apakah saya akan siap ya menghadapi panggilan Tuhan tersebut? Di sisi yang lain, dia juga merasa bahwa dalam kehidupannya sebagai orang percaya, ia telah menerima banyak sekali kebaikan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa di balik setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah ia terima, tentunya ada tanggung jawab yang perlu ia lakukan. Oleh karena itu, dalam pencariannya akan panggilan Tuhan, Vini memilih untuk menunggu secara pasif. Ia tetap membuka dirinya pada berbagai kemungkinan, kapanpun panggilan Tuhan tersebut akan datang kepada dia. Dia juga merasa rileks, tetap merasa senang dalam menjalani kehidupan rohaninya, dan ia merasa tidak terlalu terbebani untuk ia harus menemukan panggilan Tuhan sesegera mungkin. Dari kisah Desmond, Eriska, dan juga Vini, kita dapat menemukan beberapa hal penting dari kisah mereka. Yang pertama adalah, sekalipun mereka bertiga masih tengah mencari panggilan Tuhan, mereka sebenarnya telah mengalami panggilan Tuhan dalam hal keselamatan. Mereka bertiga juga sama-sama meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang khusus buat kehidupan mereka. Hanya saja, pada saat diwawancara, rencana ataupun panggilan Tuhan secara khusus itu belum dinyatakan kepada mereka. Harus diakui, dalam proses pencarian ini, mereka bertiga sama-sama merasakan adanya perasaan yang negatif. Rasa bingung, stres, merasa tersesat, tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Namun di sisi lain ada juga perasaan bersyukur, ada perasaan lega, ada perasaan rileks juga. Karena mereka meyakini bahwa satu waktu Tuhan akan menyatakan panggilannya buat mereka. Terlepas dari perasaan-perasaan negatif yang mereka miliki, mereka tetap berupaya untuk mencari panggilan Tuhan. Karena mereka melihat pencarian akan panggilan Tuhan ini merupakan ekspresi akan kerinduan mereka untuk tetap lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mengembangkan pelayanan lebih lanjut. Atau untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan. Selain itu, mereka juga mengalami satu situasi hidup yang memicu mereka untuk mencari panggilan Tuhan. Misalnya karena mereka tengah mencari kesempatan untuk melayani di gereja atau di persekutuan, serta adanya keputusan yang harus mereka ambil untuk memilih pekerjaan setelah mereka lulus dari studi mereka. Bila ada di antara Anda yang saat ini tengah mencari panggilan Tuhan, bagaimana pengalaman Anda? Apakah yang Anda rasakan? Upaya apa saja yang telah Anda lakukan dalam mencari panggilan Tuhan? Tentunya karena pengalaman wawancara ini dilakukan dari 3 orang, memang tidak sepenuhnya dapat mewakili semua pengalaman orang yang tengah mencari panggilan Tuhan. Tentunya tiap pengalaman orang dalam mencari panggilan Tuhan adalah unik, sehingga bisa jadi ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Hal yang tidak kalah penting yang perlu kita ingat bersama adalah panggilan Tuhan bersifat sangat dinamis. Sehingga wawancara yang saya lakukan merupakan satu potret singkat dari satu perjalanan panjang seseorang dalam panggilan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan mereka yang tengah mencari panggilan Tuhan ini, setelah saya wawancara, mereka kemudian menemukan panggilan Tuhan. Selama kita hidup di dalam Tuhan sebagai anaknya, maka panggilan Tuhan dapat terjadi sepanjang hidup kita. Pada video selanjutnya, saya akan membagikan wawancara saya juga kepada orang percaya yang sudah menemukan, menghidupi, dan masih mencari panggilan Tuhan.
Wah, ini unik ya. Mereka sudah menemukan, mereka sudah menghidupi, namun mereka masih mencari lagi panggilan Tuhan. Mengapa ya mereka kok masih terus mencari panggilan Tuhan ini? Apakah mereka merasa bahagia? Apa ya yang mereka rasakan ketika mereka pada saat yang sama menerima panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, sekaligus mencari panggilan Tuhan? Jangan lewatkan kelanjutan dari video ini ya. Saya berharap hasil wawancara dari orang-orang yang tengah mencari panggilan Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dan menjadi inspirasi bagi Anda, mungkin yang saat ini sama-sama juga tengah mencari panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong Anda dalam proses pencarian akan panggilannya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.